Ada beberapa hal yang tidak pernah diajarkan siapapun tentang mendaki gunung. Bahwa sebelum melawan dingin, kita harus lebih dulu berdamai dengan keraguan. Sebelum memikul karir, kita perlu mengangkat keberanian. Dalam perjalanan kali ini, saya tidak tahu apakah kami sedang mencari puncak atau sedang mencari jalan pulang kepada satu sama lain. Yang jelas, setiap langkah terasa seperti kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan lama. Kalau ditanya apa latihan yang saya lakukan sebelum mendaki gunung yang dirasa sulit, saya akan menjawab mendaki gunung lainnya yang lebih mudah. Tentu saja dibarengi latihan fisik harian seperti workout dan treadmill. Nah, waktu itu, sebelum mendaki puncak tertinggi Indonesia, Puncak Jaya alias Kartens Piramid, atau Gunung Nemangkawi dalam bahasa lokal, saya mendaki beberapa gunung yang menjadi favorit saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Gunung Ungaran, satu lagi Gunung Sindoro. Dua-duanya terletak di Jawa Tengah dan posisinya lumayan berdekatan, terpaut sekitar 40-an kilometer. Gunung Ungaran berlokasi di selatan Semarang. Gunung ini merupakan stratovolcano tua tanpa catatan sejarah letusan yang jelas. Tapi diperkirakan pernah meledak hebat pada masa kerajaan hingga menghancurkan sebagian besar puncaknya. Oh iya, kami memakai jalur perantunan ya. Dan bagi saya sendiri yang menjadikan pendakian kali ini istimewa adalah adik saya yang paling bungsu akan ikut mendaki. Namanya Fat Ramadan, dipanggil Afat. Kalau dirimu heran kenapa wajah kami tidak mirip, itu karena kami satu ibu tapi beda ayah. Kalau di KBBI, kami disebut saudara anjing. Iya, saya serius. Entah kenapa namanya bisa saudara anjing. Padahal kami tidak mirip anjing. Walaupun harus saya akui, saya yang orang Bandung ini masih sering bilang anjing. Karena di Bandung anjing bisa punya banyak arti. Anjing bisa berarti keren. Anjing bisa berarti kaget. Anjing bisa berarti kesal. Kok jadi bahasa anjing sih? Selain Afat, ikut juga Eki Sulistina alias Eki Sumeki Sumeker Sumimasen Simaksi yang berperan sebagai kameramen. Dan sepasang kasmaran yang akan membuatmu yang berstatus jomblo itu iri dengki. Ajimin Kalim dan Elma Prisiela. Tuh, lihat kelakuan mereka. Apa kamu nggak dengki? Nah, saya baru berani mengajak Afat itu karena dia meskipun masih big size gini, tapi dia sudah berhasil menurunkan 15 kilo berat badannya. Nah, karena jantungnya sudah cukup sehat, baru saya berani mengajak ke gunung. Karena kita tidak boleh memaksakan orang-orang yang sebenarnya belum mampu. Atau kita lihat menurut pemikiran kita belum mampu. Jangan meremehkan karena gunung itu meskipun area bermain tapi tetap bermain di alam. Terus kamu bingung nggak kenapa format videonya kotak begini? Ya seperti kata Lord Aldi Taher, semua manusia di muka bumi ini bingung. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Tapi jawaban seriusnya, karena selain untuk latihan fisik sebelum mendaki Puncak Jaya, ini tuh sebetulnya video vertikal untuk proyek iklan produk sosis. Itu loh, yang kalau dimakan bisa tektok Rinjani. Terus sama iklan brand outdoor merah. Brand outdoor ya, jangan malah bahas partai. Cuma karena dipikir-pikir sayang juga kalau nggak diabadikan jadi cerita di YouTube, saya rilis aja sekalian di sini. Nah, sebetulnya seharusnya secara teknis hari ini saya upload video pendakian ke sebuah gunung di Jawa Timur yang punya trek menggigit dan pemandangan yang cantik. Apalagi waktu itu beberapa kali hujan deras, jadi seru banget ceritanya. Tapi berhubung videonya masih ada yang kurang dan perlu direvisi, jadinya belum bisa tayang. Belum tayang tapi baru nyaman. Aduh, atak. Kemana? Hah? Sana. Oh iya. Kemana? Salah, boy. Iya, apa salah? The Haslinging Slasher. Maka dari itu, mohon bersabar ya kawan-kawan.
Jangan melampiaskan amarah di kolom komentar. Ya, walaupun kita berhak marah sih, warga negara selucu dan sebaik kita kok terus-terusan dikecewakan pemerintah. Ya, aku jadi kesana. Gunung Ungaran punya beberapa puncak. Kalau cerah, pendaki bisa melihat kota Semarang dan Laut Jawa di utara, serta jajaran pegunungan di arah sebaliknya. Lerengnya dipenuhi hutan dipterokarp dan montane. Montane atau monten tuh. Yang jarang dibahas adalah pada 26 Oktober 1945, kawasan ini menjadi jalur pertempuran selama 49 hari ketika militer Indonesia memukul mundur pasukan Belanda dan Britania menuju Semarang. Anjay, mantap ya risetnya. Padahal ini juga hasil googling. Satu puncak dulu. Puncak pertama. Pat Ramadan. Ramadan dan. Mantap. Sudah nyampe. Puncak Bondolan. Yes. Selebrasi, coba selebrasinya, signaturnya. Signatur. Mantap. Nice. Pendakian ke Gunung Ungaran dihiasi kabut dan hujan. Bahkan waktu membangun tenda aja, hujan benar-benar membasahi peralatan kami. Tapi itu nggak menjadikan proses membangun tenda susah sih, karena yang susah tuh membangun rumah tangga. Bayangin aja, seumur hidup harus barengan, harus saling meredam ego kalau nggak mau udahan. Biasanya sih yang paling petatang petenteng tuh yang baru nikah. Kalau udah lama nikah sih ya nggak terlalu dipamerin ya, karena tahu betapa susahnya menjalin hubungan dalam pernikahan. Tuh kan ngelantur lagi. Nah, Afat ini bisa dibilang overweight. Tapi ketika proses pendakian terjadi, dia udah workout beberapa bulan sebelumnya. Beratnya udah turun sekitar 15 kg. Tidak lupa, cek jantung juga terlebih dahulu. Menurut saya, hal yang menyangkut kesehatan gak bisa disepelekan ya. Berbeda dengan paham kebanyakan orang yang gemar mengajak kawan-kawannya naik gunung, saya pribadi termasuk golongan yang gak mau sembarangan ngajak seseorang naik gunung. Ya bayangin aja, saya udah kenal Afat dari dia lahir, tapi baru saya ajak mendaki ketika dia kepala 3. Serem amat kepalanya ada 3. Karena namanya berkegiatan di alam, mau seseru dan semenyenangkan apapun, akan selalu ada risiko yang harusnya bisa dimitigasi. Dengan apa? Ya dengan persiapan. Apakah semua orang mau bersiap-siap? Enggak. Maka itu camkan ini dalam hati. Mendaki gunung bukan untuk semua orang, dan tidak semua orang harus suka mendaki gunung. Paham ya? Hobi mah apa aja lah, yang penting jangan ngerugiin orang lain. Dengan begitu, kamu nggak perlu lagi senggol-senggolan di medsos sama orang-orang yang sibuk dengan hobinya masing-masing. Mana kita, Pat? Summit attack. Betul. Attack on Titan. Wow. Summit. Maksud saya gini, orang suka padel, posting foto ketika berkegiatan di lapangan padel. Bagus. Orang suka nge-gym, posting foto ketika angkat beban. Bagus. Orang suka mendaki, posting keindahan alam. Bagus. Lah, orang iri posting apa? Hehe. Waktu kami berjalan menuju summit, sebetulnya cuaca sedang berkabut dan berangin. Saya takutnya Afat jadi kapok dengan kegiatan mendaki. Karena namanya pendakian pertama, kalau udah ketemu cuaca kurang bersahabat, biasanya nggak akan mau naik gunung lagi. Puncak, Ki. Alhamdulillah. Puncak, Ki. Kami tiba di puncak Ungaran sekitar pukul 10 pagi. Benar saja, kabut melingkupi suasana, memaksa hati untuk ikhlas. Persiapannya hebat banget loh, Mas. Bawa apa ini, semangka? Bawa... Mantap, memang kita harus berusaha sebaik mungkin. Sudah berada di tempat-tempat terbaik, masa makannya nggak yang terbaik? Tapi lagi-lagi Tuhan memiliki rencana berbeda. Setelah kami summit, tiba-tiba kabut yang mengelilingi hilang begitu saja, menampilkan keindahan puncak Gunung Ungaran.
Setelah menikmati suasana puncak yang bersahabat, kami kembali turun. Tanpa menginap 1 malam lagi, langsung lanjut pulang. Ternyata benar aja, Afat nggak kapok mendaki gunung. Saat saya harus melakukan pendakian lanjutan ke Gunung Sindoro, Afat mau ikut mencoba lagi. Kalau dia sampai puncak Sindoro berarti bakal jadi gunung 3000 mdpl pertama dia. Di sisi lain malah saya yang khawatir. Apakah Afat mampu? Ya namanya keluarga sendiri kan ya, pasti khawatirnya berlebih, takut ada apa-apa. Kali ini kami cuma mendaki bertiga. Satu orang lagi tentu saja Eki Suzuki serampangan kesono kesini Sumimasen Slinging Slasher. Dan jalur yang kami pakai adalah jalur Keledung. Pakai jalur ini udah tentu ngojek dulu. Ya nggak pasti sih, ada orang yang suka jalan dari base camp, ada juga yang suka pakai jasa ojek, ya masing-masing lah. Tapi mohon maaf nih, ojek sedikit kesulitan waktu bawa Afat. Untung nyampe sebelum gerimis, itu pun ojek bersusah payah ya. Kami pun mulai menyusuri jalur. Gunung Sindoro berasal dari kata Sansekerta, Sundara, yang berarti indah. Gunung ini terletak di Jawa Tengah, berdampingan dengan Gunung Sumbing menghadap Temanggung dan Wonosobo. Dari Sindoro bisa kelihatan Sumbing, dari Sumbing kelihatan Sindoro. Makanya sering dibilang gunung yang berpasangan. Gunung aja berpasangan. Bisa kita lihat ya, di Gunung Sindoro ini ada banyak sekali pohon dan juga daun. Dan kita lihat ada satwa liar berkeliaran. Sindoro yang berstatus stratovolcano aktif ini punya kubah lava di puncak dan kawah besar bernama Kembang di sisi barat laut hingga selatan. Riwayat aktivitasnya panjang. Tercatat sejak abad ke-19 dengan letusan freatik dan hujan abu yang pernah mencapai Pekalongan, Kebumen, dan Keledung sampai peningkatan aktivitas vulkanik pada tahun 2011 sampai 2012 yang membuat statusnya naik ke level 2 sebelum kembali normal. Asik ya risetnya. Terima kasih Wikipedia. Kalau misalkan di gunung itu biasanya kita tidak atau jarang merasa lapar. Jadi biasakan kalau kawan-kawan yang susah makan gitu, makannya per jam aja. Sorry, bukan per jam, maksudnya hitung jam. Jadi misalkan sarapan jam 9 pagi, makan siang jam 12 siang, sorenya mungkin jam 5 atau kalau udah di tenda bisa jam 7. Kenapa seperti itu? Karena ya balik lagi seringkali kita di hutan itu merasa tidak lapar, apalagi lagi pembakaran tuh, lagi olahraga kan. Takutnya nanti malah kena mah atau orang sekarang bilangnya GERD. Jadi biasakan jangan nunggu lapar, pakai waktu aja, di waktu aja gitu. Ritme Afat mendaki Gunung Sindoro terlihat udah lebih baik dibandingkan waktu mendaki Ungaran. Udah lancar mengatur napas. Jalannya nggak terburu-buru juga yang mengakibatkan dia cepat capek. Padahal bisa dibilang trek Gunung Sindoro lebih berat dibandingkan Ungaran. Ya walaupun berat atau tidaknya sebuah pendakian juga nggak bisa dipukul rata ya. Parah nih si Rata, aku main pukul aja. Dipikir-pikir nih warna kita macam 3 partai ini. Oranger dong, jangan partai banget dong. Sorry. Lagi panas ya situasi politik di Indonesia ya. Nggak ada dinginnya ya. Teman sama teman aja berantem. Iya, apalagi orang nggak kenal bisa berantem di internet. Maksudnya faktor cuaca dan kesiapan fisik juga menentukan pendakian tersebut. Makanya jangan menganggap remeh. Ah, gunung ini mah gampang lah, santai aja. Loh, kalau ternyata sedang badai petir dan jalur nggak kelihatan, masih dibilang gampang. Orang-orang yang sering ngegampangin biasanya bakal kesulitan. Dan orang-orang yang mau sulit bakal gampang selamat. Tapi salut sih sama Afat. Dari awal udah saya bilang sama dia, kalau mau nyerah di perjalanan juga nggak apa-apa kok. Ternyata bisa nyampe tempat yang menurut saya paling cantik di Gunung Sindoro, Sunrise Camp. Binatang apa yang mengulang kata siap belalang? Belalang mana ngulangnya? Lala. Lihat sudah terkena mental, jadi akan mencari alasan untuk berhenti. Tim Ekspedisi Merah sampai di sini. Wow. Yang ini pakai payung beruang. So imut. Oh, terlihat sedang bergaya. Ini sunrise campnya dan kita akan berkemah di sini. Cuaca sedikit berkabut, nggak sedikit sih, banyak banget kabutnya.
Kita akan mendirikan tenda, karena mendirikan rumah tangga tuh sulit buat kamu-kamu yang punya pasangan juga enggak. Betulnya saya punya pemikiran deh kenapa orang-orang yang senang mendaki gunung itu nikahnya telat rata-rata. Karena udah terlalu asik pergi dan bertualang sampai lupa arah untuk pulang. Gimana ini udah nyampe ke Sunrise Camp? Bagaimana perasaannya? Sangat senang. Lah 2450 mdpl, nggak nyangka masih bisa ke sini. Oke. Kalau kemarin terakhir di Ungaran tuh berapa 2050 sekarang berarti lebih tinggi ya. lebih tinggi makanya. Dan semakin tinggi posisi kita jangan sampai tinggi hati. Apa tuh? Jangan sampai tinggi hati. Oh, Kok iya. apa tuh? Iya. Hah? Apa tuh? Ternyata Afat bisa nyampe juga di tempat yang menurut saya paling cantik di Gunung Sindoro, Sunrise Camp. Setelah mendirikan tenda, kami menikmati sore, melihat langit yang perlahan temaram. Kena racunnya tuh Afat. Dia benar-benar menikmati pemandangan dengan sepenuh hati. Takjub dengan lautan awan yang ada di hadapannya. Di seberang sana Gunung Sumbing menjulang, seakan memanggil Afat untuk melanjutkan petualangan. Siap, 1-2. Halo. Nah, iya. Gak nyangka. Besok sulit. Bismillah. Doain. Pada pagi yang cerah dan hari yang mantap, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Semakin tinggi kami mendaki, semakin cantik pemandangan di belakang sana. Tapi proses summit yang biasanya lebih cepat harus dimaklumi jika melambat. Fisik Afat masih perlu dilatih, dan perjalanan yang lambat berarti muncak yang lebih telat. Dengan hari yang bertambah siang, bertambah besar kemungkinan kabut datang. BTW, saya ngedit video ini tadi pagi sebelum dirilis loh. Alias nggak kayak biasanya. Biasanya saya bakal edit video jauh-jauh hari. Tapi ya gitulah, karena masalah revisi yang belum beres dan masih harus nunggu tim kirim file yang kurang, akhirnya editan ugal-ugalan video ini terjadi juga. Tapi jangan pikir dokumenter vlog kali ini asal-asalan loh ya. Segala yang saya kerjakan selalu sepenuh hati, walaupun kamu menanggapinya setengah hati. Anjay. Sedikit lagi. Benar aja, hari yang tadinya terik berubah jadi berkabut. Awalnya saya kecewa, nggak akan dapat pemandangan di puncak Sindoro nih. Tapi kalau dipikir kembali, pemandangan terbaik buat saya kali ini adalah bisa lihat orang terdekat, adik bungsu saya sendiri, menggapai puncak 3000 mdpl pertama dalam hidupnya. Saya yakin ada rasa bangga di hatinya, sebagaimana saya juga bangga. Puncak Gunung Sindoro. Mantap. Kalau kata kakak saya sih, kita sebagai laki-laki tidak boleh gampang menyerah. Harus bisa memberikan contoh dan memberikan semangat walaupun kita juga udah ingin menyerah. Pada akhirnya perjalanan ini bukan cuma tentang pemandangan alam di kejauhan. Ini tentang seorang adik yang dulu mungkin merasa jarak di antara kami terlalu jauh. Sekarang berjalan tepat di belakang, menepuk pundak, dan pelan-pelan membuktikan bahwa manusia bisa berubah ketika dirinya bersungguh-sungguh. Tentang seseorang yang berusaha menjadi lebih bugar demi satu kesempatan melangkah bersama kakaknya. Tentang keberanian untuk memulai meski terlambat. Dan tentang ketakutan seorang kakak yang selalu terlihat santai, padahal diam-diam cemas. Ketika kabut di puncak Sindoro menutup semua pemandangan yang kami harapkan, justru di sanalah saya melihat sesuatu yang paling jernih. Wajah adik saya yang tersenyum, napas berat yang terbayar, dan matanya yang berkaca-kaca karena berhasil menapaki puncak gunung. Mungkin kali ini gunung memang sengaja menutup diri,
supaya kami ingat bahwa terkadang pemandangan yang membahagiakan hati tidak terpampang di kejauhan, tapi berdiri di samping kita dan tak tergantikan.